Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini aku akan ajak kalian untuk membahas sebuah cerita kriminal yang panjang dan sulit untuk diinvestigasi, yaitu penemuan jasad seorang anak laki-laki yang ditemukan di dalam box di Philadelphia, Amerika Serikat. Nah, pada masa itu teknologi tidak secanggih sekarang ya guys. Alhasil kasus ini sulit untuk diungkapkan Alhasil kasus ini pun sulit untuk diungkapkan dan menjadi misteri selama 65 tahun lamanya. Tetapi berkat teknologi sekarang yang sudah maju, kasus ini pun akhirnya mendapatkan titik terang pada akhir tahun 2022 kemarin ya guys. Polisi akhirnya dapat mengidentifikasi siapa jasad anak laki-laki dalam box tersebut. Yuk tanpa berlama-lama kita masuk ke ceritanya. Check it out. Kejadian ini terjadi di Amerika Serikat pada musim dingin, tepatnya 25 Februari tahun 1957. Pada saat itu, terdapat seorang mahasiswa yang bernama Frederick Benosis. Dia mengatakan dia melewati sebuah jalan yang bernama Susquehanna Road di Fort Chase, Philadelphia. Nah, sekedar informasi ya guys, Susquehanna Road ini memang dulunya adalah hutan di pinggir jalan. Jadi tidak ada satupun rumah yang di sana dan tidak ada penghuninya. Jadi memang jalan itu dulunya adalah jalan hutan. Jadi ceritanya Frederick Benosis ini melihat seekor kelinci yang berlari dengan cepat melewati depan mobilnya. Seketika Frederick berpikir hutan tersebut terdapat banyak perangkap hewan. Jadi dia pun mengejar kelinci tersebut. Saat dia sedang mengejar kelinci tersebut, dari kejauhan Frederick melihat sebuah box atau kardus berukuran besar yang ditinggali begitu saja. Frederick ini pun mengaku kalau dia melihat dalam box itu terdapat semacam sebuah boneka, tapi kepala boneka. Walaupun Frederick merasa janggal dengan penemuan tersebut, tetapi Frederick pun memilih untuk mengabaikannya dan tidak melaporkan kepada polisi, kepada pihak yang berwajib. Nah, sekedar informasi ya guys, tempat tersebut juga sering dijadikan orang-orang di sana untuk membuang sampah ilegal. Jadi mungkin Frederick berpikir bahwa itu hanya sampah biasa saja. Setelah mengabaikan box tersebut, Frederick pun melanjutkan mencari kelinci lucu yang dia kejar tadi, tapi tidak menemukannya. Alhasil Frederick pun melanjutkan perjalanannya menuju ke kampus. Saat menuju ke kampus, Frederick mengaku bahwa dia juga sangat berkepikiran dengan box tersebut, apa yang dia lihat tadi, apa yang di dalam tadi. Tetapi dia selalu berusaha meyakinkan bahwa box tersebut berisi sampah biasa saja, sekedar sampah yang orang-orang buang di jalan tersebut. Tetapi di tengah kebimbangannya, dia sebenarnya juga ingin melaporkannya penemuan itu ke pihak polisi. Tetapi dia ragu karena beberapa waktu yang lalu dia pernah ditangkap di lokasi yang sama akibat sedang mengintip ciwi-ciwi yang sedang melewati jalan tersebut. Ya, semacam stalker gitu ya guys. Jadi dia mungkin berpikir, kalau dia melaporkan hal penemuan misterius tersebut kepada pihak kepolisian, bisa-bisa malah dia yang dicurigai gitu. Jadi lagi-lagi Frederick pun mengabaikan hal penemuan box misterius tadi. Tetapi sehari kemudian Frederick mendengarkan kabar dari radio bahwa hilangnya seorang anak perempuan bernama Mary Jane Barger. Nah, anak tersebut dikabarkan menghilang di sekitar Belmar, New Jersey, atau sekitar 10 mil dari penemuan box misterius yang Frederick temukan itu. Saat itu Frederick berpikir, apakah box yang saya lihat itu ada kaitannya dengan Mary Jane ini? Ada kaitannya dengan hilang Mary Jane. Akhirnya Frederick pun memutuskan untuk melaporkan hal yang dia temukan ini, box misterius yang dia temukan ini, kepada pihak yang berwajib, kepada kepolisian. Setelah Frederick melaporkan hal tersebut, polisi langsung bergegas menuju lokasi kejadian, lokasi penemuan box tersebut yang Frederick katakan.
Polisi pun menemukan sebuah box yang tergeletak di lokasi yang benar-benar Frederick katakan kepada polisi. Saat itu, seorang polisi yang bernama Elmer Palmer mencoba mendekati box tersebut. Setelah mencoba mendekati box tersebut, ayo tebak apa yang dilihat oleh Pak Elmer ini? Ya, jasad seorang anak kecil tanpa busana dan hanya dibungkus oleh selimut tipis dan sedang meringkuk dengan posisi tangan melingkar di atas perut. Dan ternyata jasad tersebut bukan jasad Mary Jane, melainkan jasad seorang anak laki-laki berusia sekitar 4-6 tahun yang tidak diketahui identitasnya. Dilihat dari kondisi jasad anak tersebut, tampak anak tersebut kurang gizi. Dilihat dari tinggi badannya sekitar 1 meter dan beratnya setara dengan anak kecil 2 tahun atau sekitar 14 kilo gitu. Matanya biru, kukunya terpotong rapi semua, dan tubuhnya seperti baru selesai dimandikan. Terlihat dari jasad yang benar-benar bersih dan ujung-ujung jarinya mengkerut. Jadi jasad anak laki-laki ini seperti baru dimandikan gitu loh guys. Jadi bersih semuanya dan gak kotor. Dengan kondisi terkejut, Pak Elmer pun langsung menghubungi pihak-pihak yang terkait. Dan gak lama kemudian datanglah seorang detektif yang bernama Sam Winston dan seorang kepala medis Philadelphia, Dr. Joseph. Dan datanglah mereka ke sana, ke lokasi TKP, dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan membawa jasad anak laki-laki tersebut untuk diotopsi. Nah, dari hasil otopsi menunjukkan bahwa di tubuh anak laki-laki tersebut terdapat beberapa luka kecil di leher, ada yang di selangkangan dan di pergelangan kaki. Nah, kalau dilihat dari bentuk lukanya, ada beberapa luka yang tampak seperti bekas prosedur medis dan menunjukkan bahwa anak tersebut tidak makan selama 2 atau 3 jam sebelum dia meninggal. Dan dari hasil otopsi tersebut, dokter menyatakan bahwa kematian anak tersebut dikarenakan adanya pukulan berat di kepala. Nah, setelah hasil otopsi sudah didapatkan, polisi dengan cepat melakukan investigasi, terutama dengan si Frederick ini, karena dia pelapor utama. Dia pun diperiksa oleh kepolisian dan diwawancarai, dites poligraf, tetapi hasilnya Frederick dinyatakan lulus dan terbukti tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut. Setelah mendapatkan hasil bahwa Frederick tidak berkaitan dengan kasus tersebut, polisi pun melanjutkan investigasinya, dan polisi pun mengetahui bahwa Frederick bukan orang pertama yang menemukan box misterius tersebut. Orang pertama yang tidak diketahui tersebut memilih untuk tidak melaporkan penemuannya tersebut dengan alasan tidak mau terlibat dalam masalah. Karena penemuan jasad tersebut sempat tertunda, alhasil tim medis pun kesulitan untuk menentukan waktu kematian jasad anak laki-laki tersebut. Tim medis hanya mampu memperkirakan bahwa anak laki-laki tersebut sudah berada di box sekitar 2-3 hari atau 2-3 minggu lamanya. Karena diyakini bahwa jasad anak laki-laki tersebut adalah korban dari penghilangan nyawa, polisi pun bekerja keras untuk menangkap si pelaku. Tapi lagi-lagi proses investigasi berjalan dengan sangat sulit dikarenakan polisi yang belum mengantongi identitas jasad anak laki-laki tersebut. Untuk mengungkapkan identitas anak laki-laki tersebut, polisi menghadirkan 10 pengunjung atau saksi dari berbagai bagian negara untuk mengidentifikasi anak tersebut. Namun, tidak ada satupun yang mengenalinya. Tidak hanya itu, polisi pun bekerja sama dengan surat lokal di Philadelphia untuk menyetak 400.000 pamflet foto rekonstruksi wajah dari jasad anak laki-laki tersebut dan menyebarnya ke seluruh Philadelphia. Tetapi sayangnya lagi-lagi tidak ada yang melaporkan bahwa mereka mengenali anak tersebut. Karena tidak ada yang mengenali anak tersebut, polisi pun mencoba dengan cara yang lebih ekstrim. Mereka benar-benar gitu mengambil jasad anak laki-laki ini, dibersihkan, dipakaikan dengan pakaian yang rapi, di make upin, dan difoto seperti dia sedang photoshoot gitu guys. Tetapi setelah percobaan ekstrim ini,
tetap saja hasilnya nihil. Tidak ada seorang pun yang mengenali jasad anak laki-laki tersebut. Segala cara sudah dilakukan polisi untuk menemukan identitas anak tersebut, tetapi hasilnya tetap nihil. Dikarenakan itu barulah mereka menyebutkan penemuan ini sebagai the boy in the box. Nah, karena semua cara yang dilakukan polisi belum menemukan identitas dari anak tersebut, barulah polisi melanjutkan investigasi the boy in the box ini berdasarkan dengan bukti. Barang bukti yang ditemukan di TKP yaitu box, kardusnya, selimut, dan sebuah topi. Dimulai dari sebuah box yang berukuran 15 inch kali 19 inch kali 35 inci ini, yang merupakan box bekas tempat tidur bayi yang dijual di salah satu store yang bernama JCPenney, yang memang jaraknya sekitar 15 mil dari lokasi kejadian. Polisi pun bergegas menuju ke toko tersebut. Sesampainya di JCPenney ini, polisi pun menemui pihak pemilik toko, dan pemilik toko mengatakan bahwa benar kalau box tersebut diproduksi oleh pabrik mereka, tetapi produksi box tersebut limited edition karena mereka hanya mempunyai 12 box yang sama yang diproduksi oleh pabrik mereka. Tetapi dari 12 orang tersebut, mereka membelinya menggunakan cash. Jadi tidak bisa ditelusuri gitu di mana mereka, siapa mereka yang beli, dan di mana. Tetapi setelah dipublikasikan tentang box tersebut, 8 dari 12 orang yang membeli box tersebut menelepon polisi, menghubungi polisi, mengatakan bahwa benar mereka membeli box tersebut, tetapi ada yang dibuang dan ada yang disimpan di rumah. Barang bukti kedua yaitu selimut. Selimut tersebut dipercaya diproduksi oleh Pennsylvania Textile Institute. Selimut tersebut juga diproduksi dengan bahan katun yang murah, bergambar kotak-kotak bermotif berlian dan balok, berwarna hijau, coklat, dan putih. Tapi produksi selimut tersebut mencapai jutaan selimut dengan motif yang sama. Jadi lagi-lagi polisi menemukan jalan buntu untuk mendapatkan identitas anak tersebut. Barang bukti ketiga, topi berwarna biru berlabel Eagle Hat and Cap Company yang ditemukan sekitar 15 kaki dari lokasi kejadian. Topi tersebut dipercaya diproduksi oleh sebuah pabrik kecil di Philadelphia dan pemiliknya bernama Hannah Robbins. Dan setelah diinvestigasi, pemilik pabrik tersebut mengaku bahwa dia membuat topi tersebut atas permintaan si pembeli, atau semacam custom gitulah guys. Dia pun mengaku masih ingat dengan pembelinya yang berciri-ciri seorang laki-laki berambut pirang, usia sekitar 26-30 tahun, yang datang dan melakukan pembayaran secara cash. Jadi perlu diingat ya guys, kasus ini terjadi di tahun 1957, di mana tahun tersebut mungkin orang-orang lebih banyak memilih untuk membayarnya secara cash, ya pembayaran secara tunai gitu ya guys. Setelah melakukan pembayaran dengan cash, Hana mengaku laki-laki tersebut tidak pernah kembali dan tidak pernah muncul lagi untuk membeli topi. Dikarenakan ini, lagi-lagi polisi menemukan jalan buntu untuk mendapatkan identitas anak laki-laki ini. Karena mengalami jalan buntu terus-menerus, kasus Boy in the Box ini terus menjadi misteri selama 65 tahun lamanya. Tapi pada akhir tahun 2022 kemarin, kasus Boy in the Box ini akhirnya menemukan titik terang. Dengan kecanggihan teknologi di tahun 2022, polisi dan beberapa ahli berhasil mengidentifikasi siapa jasad dari anak laki-laki tersebut. Polisi dan beberapa ahli genealogi pun bekerja sama dengan melakukan penggalian kembali makam The Boy in the Box di tahun 2019 untuk mengambil sampel DNA-nya. Tetapi sampel DNA anak tersebut sudah tidak sempurna. Dikarenakan itu butuh waktu 2,5 tahun untuk menyempurnakan kembali DNA anak tersebut. Pada tahun 2021, polisi dan ahli genealogi berhasil mendapatkan kembali sampel DNA tersebut dan langsung mengunggahnya ke sebuah database yang bernama Catch Match.
Saat pengunggahan dilakukan, ternyata ditemukan DNA lain yang berkaitan dengan DNA anak tersebut. Setelah itu, ahli genealogi pun langsung melakukan pembuatan silsilah keluarga dari DNA yang dia dapatkan. Dengan kerja keras selama 2 bulan lamanya, akhirnya ahli genealogi pun menemukan siapa ibu dari anak laki-laki tersebut. Setelah menemukan siapa ibu dari anak laki-laki tersebut, polisi langsung meminta kepada keluarga yang masih hidup untuk melakukan tes DNA dengan tujuan untuk memastikan kembali bahwa identitas yang mereka temukan itu benar. Setelah dicek, ternyata benar bahwa DNA tersebut sama dan berkaitan dengan DNA sampel yang mereka dapatkan dari The Boy in the Box ini. Dengan bekal DNA tersebut, polisi melanjutkan investigasinya dan menemukan 3 akta yang tercantum kelahiran dari nama ibu dari anak ini. 2 akta yang memuat informasi kedua anaknya yang masih hidup, dan satunya lagi memuat informasi seorang anak laki-laki yang lahir pada tahun 1953. Akta kelahiran tahun 1953 ini dipercaya atau diduga kuat adalah akta kelahiran The Boy in the Box. Setelah ditelusuri lagi, akhirnya setelah 65 tahun lamanya, jasad The Boy in the Box ini dipastikan dan terungkap siapa nama aslinya. Pada Desember 2022, polisi Philadelphia mengumumkan bahwa anak laki-laki yang disebut The Boy in the Box ini adalah seorang anak laki-laki yang bernama Joseph Augustus Jarrelli. Nah, Joseph ini lahir pada tanggal 13 Januari 1953. Dan sesuai perkiraan, Joseph meninggal pada usianya baru memasuki 4 tahun. Joseph lahir dari ayah dan ibunya yang tidak menikah. Kemungkinan dikarenakan itu, maka identitas Joseph ini sulit diungkapkan. Sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan, terungkap bahwa Joseph ini mempunyai saudara-saudara tiri dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Saudara-saudara tiri Joseph ini juga masih hidup, tetapi sayangnya ayah dan ibu Joseph sudah meninggal. Maka dari itu, pihak kepolisian Philadelphia memilih untuk tidak membuka informasi detail mengenai keluarga Joseph ke publik. Terbukanya identitas Joseph ini menjadi harapan besar bagi kepolisian Philadelphia dalam menemukan siapa pelaku yang tega menghilangkan nyawanya selama 65 tahun lamanya. Mereka tetap melakukan investigasi sebagai tindak keadilan dan memberikan harapan untuk masyarakat Philadelphia bahwa kedepannya tidak akan ada lagi kasus yang sama seperti kasus penghilangan nyawa yang menjadi cold case selama 65 tahun lamanya. Jadi itu cerita tentang The Boy in the Box yang panjang, yang penuh misteri, butuh 65 tahun untuk mendapatkan kembali identitas dari The Boy in the Box ini. Walaupun begitu, jempol banget untuk kepolisian Philadelphia dalam menemukan identitas The Boy in the Box. Sekian dari cerita aku, jika ada yang salah dan tidak dimengerti, mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.